Sketsa, selamat datang kembali di Sketcast, Sketha Podcast. Oke, untuk di episode ke-6 kali ini, aku Milih Rizkyana Pratiwi dari Fakultas Ilmu Budaya dan teman aku, Halo, aku Nahla dari Fakultas MIPA. kita di sini akan membahas mengenai pentingnya politik di mahasiswa gitu. Oke, semua apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kalau kamu sendiri apa kabarnya? Kalau aku sih lumayan ya. Kok lumayan sih? Jadi gini, di masa era-era politik kayak gini tuh lagi panas banget kan ya, ngebahas tentang isu politik yang dimana ngebahas sedikit aja tuh bisa bikin berantem gitu loh. Iya, bahkan aku dengar ada beberapa yang berantem hanya karena perbedaan pendapat. Nah, gara-gara itu aku jadi pikiran, gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa untuk paham dan mengerti benar bagaimana sih politik di masa sekarang dan gimana sih apa yang harus kita lakuin sebagai warga sipil untuk menanggapi era politik pada masa sekarang gitu. Oh, jadi kamu lagi kepikiran hal itu ya? Tapi Iya, tenang betul. aja. Karena di studio kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang inspiratif, yaitu Kak Hafiz dan Kak Akmal. Halo Kak. Hai semuanya. Oke, langsung kita mulai aja, boleh Kak? Iya boleh. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya Kak? Oh ya dari kita ya. Oke, Oke. boleh. Oke, hai teman-teman semua. Kenalkan nama aku Hafiz. Aku berasal dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2021. Dan saya bersama kawan saya. Ya, saya Akmal Gifari dari Politik 21. Itu aja sih ya. Ya. Oke, halo Kak Hafiz dan halo Kak Akmal. Kalau boleh tahu kesibukan kakak belakangan ini nih apa aja nih? Dari Akmal dulu deh. Sibukannya apa, Mal? Boleh. Saya dulu ya. Oke. Sebenarnya kan saya di sini cuma neknokin Hafiz aja ya. Karena aku nanya siapa pembicaranya. Satu lagi Hafiz. Oh iya, iya udah. Kesibukan sekarang ya yang pertama adalah pastinya kuliah ya. Akademik kan nggak boleh tinggalin karena kan emang itu tujuan kita di sini kan ya. Yang kedua itu apa ya? Fokus di organisasi sih. Lagi kebetulan diamanahkan untuk menjadi ketua organisasi. Cuma organisasi eksternal ya, organisasi eksternal itu GMNI Visip Unsur gitu. Sibukannya cuma ya ngurus itu, jadi ketua kan bukan Sibuk ya Mas Akmal. bukan hal yang apalagi eksternal ya. Makanya lumayan susah, beda sama UKM dan HMJ. Yang mana pasti punya regenerasinya, pasti ada. Kalau itu kan kita harus berjuang sendiri, nyari anggota, nyari kader, nyari regenerasi kayak gitu. Kalau organisasi internal kan angkatan 21 pastinya udah pada demis ya, kecuali yang BEM. Jadi Oke. malu habis yang apa sih bukan? Iya, kesibukanku ya teman-teman. Yang pertama seperti Mas Akmal ya, sibuk menggapai cita-cita dengan belajar ya, kemudian menyelesaikan tugas-tugas akademik ya, menjelang masa akhir ya Mas Akmal ya gitu. Nah selain itu ya mungkin sama seperti Mas Akmal ya, aktif di organisasi, mencoba buat belajar di organisasi. Tapi kalau aku sendiri memang sekarang sedang beramanah di BEM ya, di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Kementerian Aksi dan Propaganda gitu. Oke. Banyak ya kegiatannya, ikut organisasi yang punya tanggung jawab besar juga. Kalau boleh tahu apa sih motivasi kakak-kakak mengikuti kegiatan tersebut? Habis dulu nih. Ya. Motivasi banyak nih. Nah, sebenarnya ketika berbicara soal motivasi ini ya sangat luas ya, tentunya banyak hal-hal yang di situ menjadi bagian dari keinginan dan itikat dari diri saya pribadi untuk masih terus berlanjut berorganisasi begitu, karena sebenarnya tidak lebih tidak kurang ya dengan tujuan awal kita belajar di sini gitu, yakni untuk mendidik diri sendiri gitu dan juga melayani orang lain gitu. Karena kalau eh, salah satu pernyataan dari aku lupa ya, salah satu aktivis pergerakan yang menyatakan bahwa didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan gitu. Jadi sebenarnya kita berorganisasi ya kita mendidik diri kita sendiri, mendidik untuk apa? Untuk bisa lebih peka terhadap kondisi sekitar, belajar untuk bagaimana kita mengelola sebuah program gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu sih.
Oke. Kalau dari Kak Akmal? Kalau dari aku sesimpel aku pengen belajar aja. Aku pengen belajar. Aku orangnya suka dengan hal-hal yang itu belajar. Jadi aku menjadikan organisasi itu menjadi wadah untuk berproses gitu. Karena kan selama kita selama kita belum mati ya, selama kita belum meninggal ya, kita masih terus berproses kan ya, Pis ya. Iya. Jadi kita harus mencintai proses itu. Sesimpel itu aja sih motivasiku. Keren banget ya. Betul, setuju. Ini rada speechless gitu loh. Kayak selanjutnya kan kakak-kakak ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nih Kak. betul. Di menurut kakak, politik di mata kakak sebagai Gen Z itu seperti apa sih? Seperti apa? Seperti apa? Dari sudut pandangku, politik itu apa ya? Kalau ngomongin politik kan, prinsip dasar politik kan sedasar bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan, itu politik. Dasarnya kayak gitu. Nggak melulu ngomongin kekuasaan, nggak melulu ngomongin kontestasi dan lain sebagainya. Politik di mata anak muda itu menurutku ya mulai banyak yang skeptis ya, karena ya melihat kan anak muda nggak mungkin semuanya belajar ilmu politik ya. Iya, Pasti betul. dia melihat itu cuma dari media sosial, paling mentok ya dia dari Google riset sendiri dan lain sebagainya. Ya yang terpapar di dia ya konten-konten politik yang tidak senonoh ya, tidak senonoh, yang Ya, banyak kekerasan, yang politik tuh kotor. ugal-ugalan, ya, yang licik kayak gitu lah. Akhirnya menimbulkan sikap skeptis pada anak-anak muda gitu. Ini politik apaan sih? Akhirnya yang sampai pada anak-anak muda tuh politik-politik yang seperti itu, politik praktis yang udah sedemikian rupa. Banyak intrik gitu ya. Iya, banyak intrik itu masuk ke mereka gitu. Sebenarnya kan Politik ngomong nggak hanya itu aja gitu jauh ya dari, Kak? maksudnya tidak hanya itu loh, masih banyak spektrum yang lain yang juga mungkin Hafiz punya pandangannya sendiri Kak gitu. Hafiz? Iya, berbicara soal politik di mata Gen Z perlu kita pahami ya kalau bahwasanya Gen Z sendiri itu manusia dengan kriteria seperti apa sih gitu, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Nah, menurut William Frey, beliau profesor dari Universitas Michigan, mendefinisikan bahwa Gen Z itu adalah kalangan pemuda yang lahir di kisaran tahun 1997 hingga tahun 2012 gitu. Dan itu diafirmasi oleh Badan Pusat Statistik gitu, dimana memang di Indonesia kita memahami definisi Gen Z itu adalah orang yang lahir di kisaran 15 tahun itu, 1997 hingga tahun 2012 gitu. Nah, berbicara soal Gen Z sendiri, memang Gen Z ini kan kalangan anak muda gitu yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi. Mulai khususnya teknologi internet ya yang menjalin jejaring yang lebih luas, aksesibilitas yang lebih mapan tentunya untuk bisa saling bertukar informasi, kemudian berkomunikasi gitu. Sehingga pada hakikatnya Gen Z itu adalah penduduk asli bahasanya, native dari era sekarang ini, era digital ini gitu. Nah, pemahaman dari Gen Z inilah pada akhirnya membentuk sebuah karakter ya, bahwa Gen Z itu adalah kalangan anak muda yang dia harus terhubung terus ke internet, kemudian dia punya minat yang luas dalam berjejaring gitu, dan juga di satu sisi Gen Z ini merupakan kalangan yang cenderung relatif mudah bosan sebenarnya. Iya. Mudah bosan karena dinamisnya arus informasi, jadi orang-orang itu cepat bosan gitu ketika dihadapkan pada suatu kegiatan atau aktivitas yang monoton begitu. Jadi secara umum memang Gen Z ini dia cenderung lebih apatis ya dan apolitis gitu, khususnya dalam konteks bagaimana Gen Z itu memandang politik gitu, seperti itu. Oke. Tapi kakak setuju nggak kalau kebanyakan Gen Z di Indonesia itu buta akan politik? Nah, memang pada hakikatnya Gen Z itu kan buta terhadap politik ya, dalam artian
tidak bisa tadi disampaikan Bung Akmal bahwa Gen Z itu tidak bisa sepenuhnya menangkap pandangan tentang politik gitu. Taunya politik ya hanya intrik, kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kita perlu kembali nih ke definisi politik itu sendiri. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah serangkaian aktivitas sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama. Jadi sebenarnya politik itu tentang kontribusi kita, teman-teman. Politik itu tentang bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi khalayak umum gitu. Nah, berbicara soal itu, tentunya kita juga harus memandang bahwa politik itu bukan hanya sekedar berbicara soal tadi kekuasaan. Politik itu tentang banyak hal-hal kotor yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah kekuasaan, bukan seperti itu. Tapi politik adalah tentang bagaimana kita berkontribusi bersama dengan serangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Adia Muzaki, beliau seorang praktisi ya di dalam digital movement ya, di mana beliau menyampaikan bahwa pengaruh opini publik dan media sosial itu pada akhirnya mempengaruhi perspektif dan pandangan Gen Z terhadap politik itu sendiri. Kalau teman-teman ketahui kan kita sering dengar ya istilah no viral no justice ya. Kalau nggak viral dia nggak dapat keadilan gitu. Betul. Nah itu pada hakikatnya mencerminkan bagaimana bentuk politik Gen Z itu sendiri, bahwa dengan adanya sosial media, dengan adanya aksesibilitas dan jejaring melalui internet dan lain sebagainya, pada akhirnya itu bisa membentuk sebuah gerakan sosial tanpa disadari gitu. Jadi gerakan sosial itu bukan dipahami lagi sebagai aksi-aksi demonstrasi, kemudian tindakan-tindakan yang mengumpulkan banyak orang, tapi juga dengan viralnya sebuah ketidakadilan di sosial media untuk nantinya dapat ditindaklanjuti, dapat dicarikan keadilan, itu juga sebagai bentuk partisipasi politik gitu. New social movement itu betul gitu. Dalam buku yang berjudul Suara Rakyat Suara Tuhan juga dijelaskan bahwa pada akhirnya politik dan media sosial dengan internet ya, dengan dunia digital juga tidak bisa terpisahkan. Oke, kalau dari Kak Akmal gimana nih? Kalau dari aku menurutku ya buta politik itu apatis dan udah tidak peduli lagi dengan politik, terus nggak ikut kontestasi, bukan nggak ikut kontestasi ya, nggak mempergunakan hak memilihnya atau nggak menggunakan hak untuk dipilihnya. Malah sekarang aku ngelihatnya ya banyak Gen Z yang ternyata itu masih apa ya? Ini mungkin karena FOMO ya, karena FOMO aja ya. Kan Gen Z kan sifatnya kan FOMO ya. Yeah. Gen Z itu sebenarnya sifatnya FOMO, apa-apa diikutin, ini dikit viral dikit diikutin. Ya kayak gitu akhirnya yang terjadi kan. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi itu apa, seperti apa gitu ya. seperti mereka nggak tahu kayak gitu. Itu yang menurutku kalau menyikapi Gen Z buta politik itu seperti itu ya. Mungkin nggak buta politik, cuma FOMO aja, dan nggak tahu substansinya apa, nggak tahu politik itu seperti Tapi tetap terlibat aktivitas politik gitu ya. terlibat kayak gitu. Catatannya adalah FOMO ya. FOMO, oke. FOMO doang Di gitu. highlight FOMO. Selanjutnya ini Kak, pandangan Kakak mengenai mahasiswa yang ikut berperan aktif dalam politik. Tadi kan sempat disebutin ya, FOMO kayak antusiasme Gen Z di pemilu kemarin kan banyak yang ikut panitianya kayak gitu. Itu menurut Kakak gimana sih? Itu kan Oke, antusiasme Gen Z terhadap pemilu. Oh iya, kemarin juga sempat viral sekali ya itu ya KPPS. iya, Kebetulan saya juga KPPS ya. berarti pas banget ya. Nah, iya KPPS. Aku KPPS kemarin. Aku KPPS 2 sebenarnya. Tapi berlaku sebagai ketua. Enggak sebagai ketua, tapi sebagai semuanya. Sebagai semuanya. 2 sampai 7. Karena enggak ada orang yang bisa kerja selain saya. Ini bukan klaim. Tapi emang kayak gitu realitanya, dan emang wah capek banget sumpah itu. Iya, Capek banget urusin semuanya itu. Berarti itu balik lagi ke FOMO tadi ya Kak. Orang-orang yang lain yang ikut itu kebanyakan FOMO. Kebanyakan kalau menurutku itu sekedar FOMO lah. Mereka ngikutin tren saja yang sedang terjadi kayak gitu. Mengikuti tren arus utama yang sedang terjadi. Ya menurutku kayak gitu. Kalau mungkin dari Hafiz kan
sedikit teoritis ya. Masih banyak nih. Kalau dari Kak. Antusiasme Gen Z sebenarnya perlu kita sadari ya bahwa dengan adanya definisi politik yang semakin meluas, pemahaman politik bahwa politik itu bukan hanya sekedar pemilunya dengan nyoblosnya, dengan aksi demonstrasinya, tapi menurut Dr. Ari Sujito, seorang dosen dari Visipol UGM, menyebut bahwa sekarang di era sekarang ini khususnya menjelang dan pasca pemilu 2024 ada terjadinya revitalisasi atau reformasi juga dari pandangan Gen Z terhadap politik, di mana politik itu juga dapat berupa partisipasi aktif dalam media sosial gitu. Kalau kita lebih mencermati kan ada istilah apa dari 3 paslon itu ya, Abah, terus Gemoy, kan ada apa Kapten Penguin ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan sebenarnya bentuk dari partisipasi politik sebenarnya untuk mencoba mendefinisikan paslon-paslon ya, khususnya di dalam kontestasi pemilu 2024 kemarin gitu. Jadi memang dengan adanya konten-konten, kemudian adanya jingle-jingle lagu-lagu kampanye yang lebih asik, lebih menarik, itu juga sebenarnya mencerminkan bentuk antusiasme dari Gen Z itu sendiri terhadap politik gitu. Nah, khususnya kalau kita berbicara soal mahasiswa, tentu ada satu standar moral yang memang itu menjadi acuan dari mahasiswa itu sendiri itu. Mahasiswa pada hakikatnya juga walaupun berpartisipasi secara politik itu hak ya. Terserah teman-teman mahasiswa mau berpartisipasi secara politik, seperti kayak Mas Akmal tadi jadi petugas KPPS ya dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa mahasiswa itu punya satu kelebihan ya. Kelebihan tentang bagaimana dia dapat memahami politik dan dapat mempraktikkan politik dengan batasan-batasan moral yang sudah ditentukan gitu. Jadi bukan asal joget-joget atau asal ikut FOMO-FOMOan, ikut apa namanya desak-desakan ya kan, tabrak-tabrakan dan lain-lain. Nah, tapi di sini juga perlu adanya pandangan yang lebih rasional terhadap politik itu sendiri. Jadi ini cukup dilematis ya, di satu sisi politik itu lebih asik, lebih lebih menarik, tapi pada akhirnya juga menimbulkan kalangan-kalangan yang FOMO itu. Sedangkan kita sebagai mahasiswa, sebagai intelektual muda, tentu nggak hanya butuh FOMO dan nggak harus bahkan sangat dihindari untuk ikut-ikutan karena FOMO. Tapi kita juga harus punya pertimbangan yang rasional dalam menentukan pandangan kita terhadap politik gitu. Rasional itu kan berarti kan merasionalisasikan kan, membandingkan satu sama lain. Nah, ini sebenarnya yang khawatirnya hilang di tengah antusiasme politik gitu. Antusias oke, boleh, tapi rasional juga harus tetap jalan. Nah, itu yang menjadi catatan ya untuk menghindari teman-teman yang mungkin masih FOMO terhadap politik. Mari kita tingkatkan literasi kita tingkatkan rasionalitas kita dalam memilih dan juga dalam menentukan kebijakan politik ya. Ini khususnya kalau politik praktis ya seperti pemilihan umum dan lain-lain. Di satu sisi ketika kita berhadapan dengan isu-isu yang memang tidak terakomodir secara politis praktis gitu, seperti contoh saja di Unsur kemarin kita sedang menghadapi satu persoalan, yaitu kenaikan biaya pendidikan, dan sebenarnya juga tidak sedikit kok teman-teman yang FOMO juga gitu. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah kita jangan sampai FOMO gitu. Kita jangan sampai FOMO ketika ada aksi-aksi, ketika ada demonstrasi-demonstrasi. Kita harus paham betul apa yang menjadi standing point kita gitu. Kenapa kita harus menolak keputusan ini gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu ditingkatkan dari teman-teman mahasiswa di tengah antusiasme politik gitu, baik politik praktis maupun politik mahasiswa ya, gerakan mahasiswa secara umum itu. Mungkin itu. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana Kak pengaruh politik terhadap kita sebagai mahasiswa? Nah, aku dulu ya, Bung ya. Monggo. Nah, terkait politik ya, kita harus menentukan dulu bahwa mahasiswa itu letaknya di mana sih? Harus ada pertanyaan bahwa apa yang bisa dipengaruhi mahasiswa oleh politik gitu. Nah, tadi sempat di-mention di host di awal ya bahwa kita juga bagian dari masyarakat sipil gitu. Nah, justru mahasiswa dan masyarakat sipil itu merupakan dua kelompok yang tidak bisa terpisahkan, teman-teman. Nah, ketika kita berbicara soal pengaruh politik dalam kehidupan mahasiswa,
tentu politik itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita mendefinisikan sendiri mahasiswa itu kan bagian dari masyarakat sipil. Sedangkan masyarakat sipil menurut Antonio Gramsci adalah kalangan di luar negara dan pasar gitu. Kalau negara berarti kita berbicara soal pemerintahan dan lain. Kalau berbicara soal pasar kita berbicara soal tenaga kerja, soal perburuan, ya kan, soal upah dan lain. Nah, masyarakat sipil tuh berada di tengah dari antara kedua hal ini gitu. Jadi dan yang menjadi senjata dari masyarakat yang ada di tengah dua entitas ini adalah ide dan gagasan. Nah, itu yang sebenarnya menjadi senjata bagi kita sebagai mahasiswa. Pengaruh kita terhadap politik adalah kita menentukan arah kebijakan melalui ide dan gagasan. Secara teoritis, negara dan pasar tuh nggak punya ide, teman-teman. Jadi negara itu mengambil kebijakan itu karena aspirasi dari masyarakat gitu, bukan karena emang keinginan mereka sendiri. Negara juga harus memperhatikan, atau pemerintah, atau mungkin dalam contoh yang simpel birokrasi seperti rektorat misal. Rektorat itu harus menentukan kebijakan yang sesuai dengan ide dan gagasan yang ada di tengah masyarakat gitu. Pun sama dengan pasar. Ketika sebuah perusahaan ingin menciptakan sebuah inovasi, tentu kan kita harus riset dulu nih apa yang dibutuhkan masyarakat gitu kan, apa ya barang atau jasa yang bisa kita produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ide dari masyarakat inilah yang sebenarnya perlu kita pertahankan. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika kita berbicara soal pendidikan di kampus, khususnya ketika ada kebijakan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Orientasi teman-teman mahasiswa yang awalnya dia punya ide dan gagasan yang bisa bermanfaat bagi orang-orang, justru dengan adanya sistem tersebut malah membuat mahasiswa itu berorientasi bagaimana caranya aku diterima sama pasar gitu. Bagaimana caranya aku diterima sama negara. Aku jadi PNS atau aku jadi pegawai swasta begitu kan. Nah, itu yang sebenarnya perlu dikritisi lebih dalam, teman-teman, tentang bagaimana pengaruh politik terhadap kehidupan mahasiswa gitu. Jadi seakan-akan walaupun ini susah ya, karena kita melawan sistem yang notabene memaksa mahasiswa harus lulus cepat, kamu harus jadi tenaga kerja yang murah untuk industri, untuk swasta, kamu juga harus jadi pegawai yang nurut terhadap atasan di birokrasi dan pemerintahan, dan inilah yang menjadi tantangan kita. Inilah yang perlu diubah gitu. Bahwasanya politik mahasiswa itu bukan berkaitan dengan politik praktis ya, bukan politik sebagai calon legislatif, bergabung dengan partai politik, bukan. Politik mahasiswa itu politik ekstra parlementer, di luar dari parlemen gitu. Politik jalanan, gerakan mahasiswa yang notabene berbasis pada ide, gagasan, dan analisis yang mendalam gitu. Itu yang harusnya tetap dipertahankan di tengah dinamika yang terjadi di mahasiswa era saat ini begitu. Oke. Sepakat sih sama Apis ngomongin ini ya, zaman apa namanya, era-era kecepatan ini yang itu sangat-sangat mengganggu. Ini kayak keluar dari konteks ini ya, keluar dari konteks bagaimana pengaruh politik terhadap kehidupan mahasiswa. Cuma itu tadi kan ngomongin kebijakan bahwasannya kan politik kan pasti produknya adalah kebijakan, satu hukum itu, kebijakan masalah apapun itu, MBKM dan lain sebagainya. Nah, aku nyautin terkait MBKM aja, itu masalah yang mana itu sangat mengganggu kehidupan mahasiswa dalam berpolitik atau berkehidupan di kampus, karena ya sekarang orientasi mahasiswa udah beda, nggak kayak dulu lagi ya. Mungkin aku nggak tahu dulu gimana, cuma orientasi mahasiswa sekarang tuh ya kuliah cepet, lulus cepet, kerja gitu doang. Jadi nggak ada waktu buat ngurusin misalnya sketsa, nggak ada waktu buat ngurusin BEM, nggak ada waktu buat ngurusin hima dan lain sebagainya kan. Padahal itu salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kampus ya, karena kan kampus kan laboratorium masyarakat, laboratorium laboratorium sosial ya. Itu kan jadi istilahnya miniaturnya negara atau miniaturnya masyarakat tuh di situ. Ada ini, ada itu tuh ada di kampus semua. Sementara mahasiswanya udah nggak terpikir akan hal itu lagi gitu. Betul. Itu kan sangat disayangkan. Dan juga mahasiswa kan sebagai kelompok penekan ya, kelompok yang selalu bersikap skeptis terhadap kebijakan pemerintah. Harusnya kan hal itu selalu terjadi, hal itu harus ditanamkan oleh pada diri mahasiswa. Cuma sekarang dengan era-era percepatan ini nampaknya mahasiswa udah nggak peduli juga dengan hal seperti itu, menjadi kelompok penekan sebagai
miniatur masyarakat Miniatur itu masyarakat. udah pada nggak peduli gitu. Iya, betul, sepakat. Kayak gitu. Menurutku kayak gitu pengaruh politik terhadap kehidupan kampus ya, kehidupan mahasiswa. Oke. Selanjutnya kan tadi sempat dimention ya Kak, kayak kalau Gen Z itu harusnya berpikir rasional tentang kayak politik-politik kayak gitu. Terus harus juga nggak boleh terlalu FOMO atau ngikutin, kayak harus tahu substansinya gitu kan Kak. Nah, menurut Kakak gimana sih caranya meningkatkan kesadaran politik bagi mahasiswa apalagi di masa politik kayak sekarang ini gitu. Itu gimana sih caranya? Meningkatkan kesadaran politik. Eh, yang pertama, yang meningkatkan siapa nih? Yang meningkatkan nih? Mahasiswanya. Mahasiswa sendiri yang sudah meningkatkan Iya, ya. gitu. Mungkin apa ya? Aku bingung ya. Buat itu ya. Meningkatkan kesadaran politik. Eh, Teman-teman ya balik lagi tadi, berorganisasi lah teman-teman. Berorganisasi karena organisasi itu sangat-sangat berguna sekali. Di situ ya akhirnya kita bisa tahu gitu apa yang terjadi di pemerintahan, apa yang kontestasi politik di pusat itu seperti apa, parlemen tuh bekerjanya seperti apa, itu kita bisa tahu dari organisasi. Teman-teman pasti mungkin teman-teman nggak akan tahu kalau misalnya parlemen itu kayak kemarin ada yang kasus matiin mic atau Iya, iya. kasus apa. Itu teman-teman nggak akan tahu kalau misalnya di organisasi itu juga seperti itu, karena kan dengan dalam mengambil keputusan kan kita nggak bisa untuk benar-benar polos mempertimbangkan semua kepala ya. Iya. Pasti ketika kebijakan itu harus atau keputusan itu harus diketok palu kan suara udah bulat, ketika ada satu orang yang mau bicara atau mau menentang keputusan itu kan kita nggak bisa untuk menerima itu secara sepihak ya. Nah itu kalian pasti akan dapatkan itu di organisasi. Ya kayak sidang apa di organisasi pasti Iya. itu akan jadi pengalaman lah gitu lah. Nggak asal FOMO lihat matiin mic Iya. masih Ya, jadi Itu sih lebih tahu kondisi di lapangan seperti apa dengan ikut organisasi ya, Bung. iya. Nah, mungkin melanjutkan apa yang disampaikan Bung Akmal ya, bahwa betul dengan adanya organisasi kita bisa membangun pemahaman tentang politik itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara soal kesadaran politik, itu dua hal yang berbeda. Teman-teman bisa paham politik dengan belajar, ikut organisasi, dengan baca-baca buku teori. Teman-teman bisa paham politik. Tapi lebih dari itu, ketika kita berbicara soal kesadaran, kita membutuhkan kondisi materi yang betul-betul membuat kita jadi sadar gitu. Bukan hanya sekedar membaca ataupun menganalisa dari buku-buku ataupun diskusi dengan teman-teman di organisasi. Hal tersebut bisa didapatkan dengan adanya sebuah pengabdian konkret teman-teman mahasiswa di tengah masyarakat. Sebab ketika kita berada di tengah masyarakat secara langsung, kita menghadapi kondisi, persoalan, dan problematika yang ada di masyarakat, keinginan kita untuk menyelesaikan persoalan itu akan muncul. Dan tadi ketika kita mendefinisikan politik sebagai upaya untuk kemaslahatan bersama, hal itu akan bisa muncul teman-teman semua. Dengan adanya mungkin ketika kita mahasiswa berada di ruangan seperti ini, di ruangan kelas yang ber-AC, yang nyaman dan lain sebagainya, kita tidak memahami kondisi masyarakat yang ternyata masih banyak keterbelakangan, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan masyarakat, kesejahteraan dan lain sebagainya, akses pendidikan, akses kesehatan, itu menjadi persoalan yang sebenarnya real dan ada di tengah masyarakat. Tapi kita kadang lalai, kita kadang abai, kita kadang hanya berdiskusi tanpa adanya aksi-aksi yang nyata gitu. Nah, dengan adanya kita pengabdian, kemudian kita turun ke basis-basis masyarakat, kita jadi sadar kalau ternyata banyak persoalan yang harus kita selesaikan, dan itu membuat teman-teman mahasiswa sadar bahwa politik, kebijakan, dan juga semua keputusan yang dapat berdampak bagi publik itu dimulai dari situ. Jadi memang ketika kita berbicara soal kesadaran politik, itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi faktual yang ada di tengah masyarakat. Ini seperti itu. Oke. Terakhir, apa harapan kakak menyikapi mahasiswa
atau sebagian kelompok masyarakat yang masih, ya nggak sedikit ya, yang masih acuh terhadap politik. Enggak habis dulu. Ya. Ini Harapan tentunya, sebuah harapan itu kan kita harus menaruh setinggi-tingginya supaya ketika kita jatuh berada di tengah bintang-bintang. Nah, tentu harapan kita tentang bagaimana teman-teman mahasiswa maupun masyarakat secara umum yang masih menganggap politik itu bukan suatu hal yang penting, marilah kita coba berpikir lebih dalam lagi. Bahwasanya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari bagaimana kita bisa mendapatkan minimal hak kita sendiri gitu. Bukan, kita jangan berpikir jauh-jauh politik itu tentang bagaimana kita membuat kebijakan untuk orang lain. Kita mempertahankan hak kita sendiri, mempertahankan kekuasaan atas diri kita sendiri itu juga merupakan aktivitas politis. Sederhana kita nawar harga sama tukang sayur atau penjual di pasar untuk mendapatkan harga yang murah itu juga sebenarnya tidak akan politis. Gitu. Nah, itulah mengapa kita harus setidaknya menyadari lah bahwa politik itu bukan hanya hal yang sifatnya tentang perumusan kebijakan untuk orang banyak, tapi tentang diri kita sendiri. Seperti tadi katakan Bunga Kemal ya, tentang bagaimana besok kita mau makan apa gitu. Itu merupakan harapan yang patut dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Sehingga ke depan politik itu tidak lagi jauh dari masyarakat, politik itu tidak dianggap sebagai sebuah isu atau gagasan yang hanya kosong dan penuh kotor intrik politik, tapi politik itu tentang bagaimana kita bisa membangun kemaslahatan bersama, kita bisa menebarkan kebermanfaatan gitu, dan itu harus ada di setiap insan ya, civitas akademika maupun masyarakat pada umumnya. Itu harapan yang tidak pernah bisa dilepaskan dari apa yang aku inginkan kepada orang-orang di sekitar gitu. Kalau dari tadi apa ya? Aku lupa ya, sorry. Harapan kakak Harapan terhadap masyarakat atau mahasiswa yang masih acuh terhadap politik. masih acuh terhadap politik. Oke. Iya, sebenarnya sama kayak Apis ya. Lebih meningkatkan kesadaran terhadap politik sendiri, politik itu sendiri, dasar dari politik itu sendiri. Apa namanya? Kalau bisa dikatakan intisari dari politik itu sendiri ya. Bukan sekedar masalah politik praktis, politik kotor seperti itu. Karena ya itu tadi, politik itu terjadi dari ketika kita bangun tidur itu sudah ada apa namanya, hal-hal politik di situ kan ya. Jadi semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semuanya penuh dengan politik kayak gitu. Jadi harus perlunya disadari, perlunya kesadaran terkait politik lah dari situ. Mungkin dari aku nggak banyak lah ya. Dari aku cukup tadi udah diwakili sama Apis ternyata. Oke. Dari tadi kan kita udah bahas tentang politik dari sudut pandang Kak Hafiz dan Kak Akmal nih. Semoga setelah Sobat Skatcast dengerin podcast ini, dengerin tentang obrolan kita ini, semakin paham dan sadar tentang pentingnya paham dan sadar tentang politik itu sendiri. Gitu guys. Oke, jadi sampai di sini aja episode ke-6 kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Hafiz dan Kak Akmal yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Dan terima kasih untuk Sobat Skatcast yang telah mendengarkan obrolan kita hari ini. Aku Nahla dan Aku Milih. kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa follow dan subscribe platform media sosial Sketsa supaya tidak ketinggalan episode-episode menarik selanjutnya. Dadah.